Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang telah menghadiri acara Rebon dan juga mahasiswa-mahasiswa yang telah menghadiri acara Rebon ini, dan juga Bapak Ibu, ini saya lihat banyak yang dari luar ya, yang telah menghadiri seminar Rebon ini secara online. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini acara Rebon bisa kita selenggarakan kembali ini, dan pada kesempatan hari ini akan disajikan presentasi dengan judul Probing Gluon GTMDS through High Energy. Presentasi akan disajikan oleh Mas Kali. Ya, presentasi ini akan disajikan oleh Mas Kali Setiadi. Beliau adalah dosen di Departemen Fisika yang saat ini masih menyelesaikan S3 di Universitas Groningen ya, tinggal tahap-tahap akhir ini. Dan karena waktu sudah berjalan, ini mari kita mulai ya, langsung saja waktu saya serahkan kepada Mas Kalis ya untuk presentasi, untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Ya, ya. Wah, monggo Mas Kalis. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada fisika, lebih khusus kepada fisika teoretik dan komputasi, untuk menyampaikan putus-putus ini. Saya lanjutkan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga suara saya terdengar bagi Bapak Ibu yang hadir secara online. Jadi apa yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah mungkin secara garis besar adalah riset kami lakukan bersama pembimbing saya di studi S3 saya yang saat ini masih berjalan. Jadi ini kurang lebih adalah bagian dari disertasi saya yang sebagian telah dipublikasikan di artikel kami yang saya tuliskan di depan ini. Jadi judulnya adalah, mohon maaf sebelumnya juga saya masih menggunakan bahasa Inggris karena belum belajar untuk mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya nanti perlu belajar dulu dengan Pak Mirza, Pak Rosyid, Bu Palupi, dan Bapak Ibu senior yang lain agar tidak salah. Nah, untuk menghindari salah paham, saya memilih menggunakan bahasa Inggris saja. Jadi apa yang akan kita diskusikan pada beberapa menit ke depan adalah probing gluon GTMDs, gluon Generalized Transverse Momentum Dependent. Ini adalah Parton Distribution Functions. Apa itu Parton? Nanti kita akan bahas melalui diffractive high energy scattering processes. Jadi akan kita diskusikan tentang fungsi distribusi gluon pada proses high energy scattering collision. Jadi tumbukan pada high energy yang difraktif. Ya, khususnya nanti kita akan bahas pada dua kasus. Apa itu dua kasusnya? Nanti kita akan lihat langsung. Ya, apa yang kita bahas secara garis besar, pertanyaan nanti saya akan mulai dari pertanyaan kecil yang akan mengarahkan kita mengapa kita perlu mempelajari gluon. Bagian salah satu komponen terkecil subatomik dari proton atau hadron secara umum. Kemudian bagaimana tool yang digunakan untuk melakukan studi tentang parton. Parton adalah segala sesuatu yang menjadi komponen dari proton. Ini disampaikan atau diformulasikan ya. Feynman yang pertama kali menyebut parton. Jadi kalau saya sebut parton ya di dalamnya adalah quark dan gluon. Semua yang mengisi proton adalah parton, disebut dengan parton. Kemudian kita nanti akan bahas tentang PDFs secara singkat sekali. Apa itu Parton Distribution Functions, hingga kita sampai pada fungsi distribusi GTMDs, yaitu fungsi distribusi yang paling tinggi energinya, maksudnya paling tinggi dimensinya, maksudnya yang mencakup paling banyak komponen momentum. Kemudian kaitannya dengan high energy,
itu kalau di dalam fungsi distribusi disebut dengan small x. Jadi high energy itu berkaitan dengan x. Apa itu x? Yaitu longitudinal momentum fraction. Nanti kita akan lihat apa itu. Kemudian baru nanti kita akan melihat proses-proses apa yang bisa digunakan untuk melakukan studi gluon GTMDs. Nah, baru kita nanti akan menunjukkan modelnya apa, kemudian kita akan fit dari model itu ke data, kemudian kita terakhir akan kita simpulkan. Sudah hilang. Baik, pertama mulai dari pertanyaan kecil dulu. Jadi ketika kita menimbang tubuh kita, sebenarnya kita itu menimbang apa sih? Kita tahu bahwa di alam semesta ini partikel yang ada dan dalam kondisi bisa dideteksi secara langsung tanpa melalui akselerator, ya ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam sebuah atom yang paling banyak mengisi atau memiliki kontribusi paling besar itu adalah inti atom, yang isinya adalah neutron dan proton. Kontribusi dari elektron itu sangat kecil, sehingga bisa dikatakan bahwa tubuh kita itu paling banyak diisi oleh proton dan neutron. Akan tapi ternyata diketahui sekarang bahwa proton dan neutron itu bukan partikel elementer. Di dalamnya ada partikel-partikel yang lebih kecil, yaitu gluon dan quark. Ya, jadi ketika kita menimbang, karena massa elektron itu sangat kecil, ya, massa elektron sangat kecil bisa kita abaikan, jadi kita bisa katakan bahwa kontribusi proton dan neutron itu yang paling signifikan terhadap massa. Ya, entah tubuh kita, entah apapun yang memiliki massa. Nah, karena proton dan neutron itu bukan partikel elementer, maka perlu diselidiki lebih lanjut. Dari mana massa proton itu? Nah, ternyata yang menarik adalah ketika kita selidiki massa quark, dan kalau sekarang gluon itu massless, ya, tidak ada massanya, sampai sekarang kita percaya demikian, maka ternyata hal yang menarik adalah ketika massa 3 buah quark yang mengisi proton atau neutron itu dijumlahkan, itu hasilnya tidak sama dengan massa proton. Bagaimana dengan gluon? Karena gluon tidak bermassa, ya, maka kontribusi massa secara langsung itu ya bisa diabaikan. Nah, yang menarik berarti pembentukan proton itu bukan sekedar massa tambah massa tambah massa, tapi ada dinamika internal di dalam proton yang melibatkan interaksi antara quark dan gluon di sana yang menghasilkan massa. Nah, sehingga studi tentang gluon itu menjadi hal yang menarik karena gluon ini memiliki energi yang tinggi. Bisa jadi massa dari proton itu kontribusinya paling besar adalah dari gluon. Ini salah satu hipotesa ya. Kita belum bisa membuktikan secara langsung. Karena gluon memiliki energi tinggi, ya entah dengan dinamika tertentu gluon akhirnya memberikan kontribusi massa paling besar pada proton yang akhirnya gluon itu bisa dikatakan memiliki ya, adalah satu komponen penting di dalam studi tentang proton. Belum lagi kalau kita berbicara tentang spin proton. Kalau proton adalah komposit, maka spinnya harus ditanyakan dari mana. Bagaimana spin quark ditambahkan ternyata hasilnya juga tidak match. Tapi pada kesempatan ini tidak akan kita bahas tentang bagaimana proses pembentukan massa, tapi hanya ingin menekankan bahwa studi tentang gluon ini adalah hal yang penting. Lebih lagi nanti kita akan melihat di kesempatan berikutnya pada high energy scattering, pada proses hamburan energi tinggi, ternyata gluon itu memberikan kontribusi paling besar komponennya di dalam proton. Ya, nanti kita akan lihat. Berikutnya kita akan bahas bagaimana sampai saat ini kita melakukan studi proton atau partikel yang menyusun proton, yaitu quark dan gluon. Salah satu proses yang paling sering digunakan adalah deep inelastic scattering atau kadang disebut dengan deeply inelastic scattering. Disebut deep karena energi dari katakanlah ini bisa elektron, bisa neutrino, bisa yang lain sebagainya, bisa termasuk positron, itu ditumbuhkan dengan hadron, misalnya proton. Energi elektron sangat tinggi, maka dia disebut dengan deep karena dia bisa masuk sampai ke substructure-nya proton. Kalau misalnya energi elektron lemah, maka dia hanya
tumbukan antara elektron dengan proton aja. Tapi kalau energinya sangat tinggi, maka elektron bisa bertumbukan dengan isinya dari proton, ya, bisa quark, bisa gluon. Inelastik, ya, karena tidak elastik, ya. Dan ada beberapa variabel yang penting yang nanti akan muncul sampai ke belakang, yaitu pertama Q-square, virtuality. Jadi ada banyak kasus yang bisa didefinisikan oleh Q-square ini atau virtuality. Salah satunya yaitu Q-square ini bisa mendefinisikan virtuality dari foton. Jadi dalam proses deep inelastic scattering, dalam dipole picture, dalam penggambaran dipole, itu elektron nanti akan berinteraksi dengan isi dari proton, itu ketika dia mengeluarkan emission, mengeluarkan foton. Ya. Foton bisa real, bisa virtual. Nah, virtuality-nya didefinisikan oleh Q-square. Ketika Q-square mendekati 0, ya, karena Q adalah momentum dari foton, maka dia nanti berarti virtuality-nya 0, ya, kecil, ya. Kemudian kalau Q-square-nya tinggi berarti ya. Jadi mendefinisikan apakah foton itu real atau foton yang bukan real, ya, real foton dan virtual foton, ya. Nah, kemudian ada nanti Bjorken variable X yang mendefinisikan kalau di dalam light cone coordinates, nanti kita gunakan light cone coordinates, koordinat light cone, khususnya dalam high energy scattering. Light cone coordinate itu adalah ketika dalam light cone coordinate nanti dipisahkan antara komponen transverse yang kita tulis nanti saya pakai K-port, yang pakai ini prop, ya Pak ya, kalau tegak lurus, ya, tanda tegak lurus. Kemudian yang untuk komponen transverse-nya pakai tanda plus dan minus. Nah, kalau di dalam high energy scattering nanti biasanya kita boost ke infinite momentum frame. Jadi momentum ketika frame ketika proton memiliki momentum yang sangat tinggi. Ya, longitudinal momentum fraction ini itu nanti kita simbolkan dengan X. Kalau dalam energi yang rendah kita sebut Bjorken variable. Jadi secara garis besar bahwa salah satu studi cara untuk melakukan studi konten dari proton adalah melalui deep inelastic scattering, yaitu memprobe isi dari proton dengan elektron energi tinggi. Ya, sebenarnya tidak harus elektron, apa saja yang bisa mengeluarkan foton yang energinya tinggi, yang bisa masuk ke dalam proton itu bisa digunakan dalam proses deep inelastic scattering. Fokusnya kan adalah bagaimana foton itu bisa menembus isi dari proton, kemudian terjadi hamburan berinteraksi dengan isi dari proton, baik quark maupun gluon. Nah, ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi yang biasa digunakan dalam proses high energy scattering, hamburan energi tinggi itu ada yang paling dimensinya paling rendah, yaitu disebut dengan collinear PDF yang hanya bergantung pada X, tadi yaitu longitudinal momentum fraction. X itu menjelaskan, mendefinisikan seberapa besar fraksi momentum yang dibawa oleh parton, ya, yang dibawa oleh quark atau gluon. Jadi kalau energinya tinggi, jadi proton ditumbuhkan dengan elektron dan proton memiliki energi yang tinggi, maka isinya nanti bisa banyak. Ya, jadi tidak hanya 3 buah quark dan gluon aja, tapi akan beranak pinak, gluon dan quarknya menjadi banyak, maka jadi momentum dari proton itu dibagi oleh banyak sekali isi dari proton tersebut, maka X-nya kecil. Jadi energi tinggi, X-nya kecil, energi rendah, X-nya besar. Ya, jadi semuanya nanti akan bergantung pada X. Nah, kalau kita cari yang lebih tinggi lagi, fungsi distribusi, yaitu yang disebut dengan TMD, Transverse Momentum Dependent Parton Distribution Functions, nanti ditambah dengan 2 dimensi momentum dari parton, ya, quark atau gluon, yang dia adalah Fourier transform dari ukuran dipole yang dihasilkan oleh foton. Jadi dalam dipole picture itu foton akan berpisah atau men-split dirinya menjadi quark dan anti-quark, makanya colorless, ya, sehingga bisa berinteraksi dengan quark dan gluon yang ada di dalam proton. Kalau foton aja tidak bisa, ya, ada tapi sangat kecil kemungkinan. Kemudian
Kalau kita cari yang lebih tinggi lagi, yaitu ada fungsi distribusi yang disebut dengan GTMD. GTMD ini dia selain ditambah, kalau TMD tadi bergantung pada longitudinal momentum fraction, ditambah 2 dimensi momentum dari quark dan gluon, ditambah lagi 2 dimensi momentum dari proton, tapi ke arah transversnya. Ya sebenarnya ada skewness parameter di sini, tapi tidak kita bahas nanti. Ya, jadi GTMD itu secara umum sebenarnya dia 6 dimensi. Maka kalau Fourier transformnya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian cukup familiar dengan quantum optik, ada Wigner distribution, fungsi distribusi kuasi probabilistik yang mendefinisikan bagaimana distribusi dari elektron dalam ruang, posisi, dan momentum. Kalau GTMD, fungsi distribusi dari parton, baik quark maupun gluon dalam dimensi momentum. Semuanya adalah momentum. Atau X ini kan sebenarnya momentum tapi fractionnya aja. Nah makanya Wigner distribution disebut sebagai mother distribution karena dia mencakup lebih banyak variabel momentum. Ya, baik. Nah sekarang kita masuk pada lebih dalam tentang tadi saya sempat menyampaikan mengapa studi gluon itu penting. Karena dalam kasus high energy collision yang terjadi di akselerator itu kan proton atau elektron atau apapun itu ditumbuhkan dengan energi tinggi. Khususnya dalam kasus ini adalah proton. Ketika dia dipercepat dengan energi tinggi, ya sedemikian rupa sehingga kita sebut dengan small x. Small x itu adalah ketika x-nya lebih dari 10⁻⁻² biasanya. Itu ternyata distribusi dari atau konten isi dari proton tersebut nanti akan didominasi oleh gluon. Jadi ketika x-nya itu lebih kecil dari 10⁻⁻², jadi ini distribusi dari gluon ya. Itu ini sudah dibagi dengan 10, jadi ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kita bisa mengabaikan isi dari proton tersebut ya yang nilainya jauh lebih kecil daripada gluon. Sehingga bisa kita katakan bahwa proton itu pada energi tinggi atau small x dia didominasi oleh gluon. Jadi pada energi rendah itu isinya hanya 3 buah quark dengan gluon yang mengikat quark tersebut. Tapi ketika kita masuk ke energi tinggi atau x yang lebih kecil, maka isinya akan menjadi banyak. Jadi quarknya menjadi banyak, gluonnya juga menjadi banyak, dan lebih khususnya lagi gluon nanti yang akan mendominasi pada small x. Ya. Nah dalam kasus ini nanti kita hanya akan membahas tentang small x physics. Jadi bagaimana atau saya mengatakan small x itu berarti sama dengan high energy collision, tumbukan pada energi tinggi. Ya. Hal yang menarik adalah ketika kita lihat di sini, ketika x-nya itu semakin kecil, seakan-akan kenaikan dari gluon itu linear. Jadi atau eksponensial, tapi bukan linear ya, maaf ya, eksponensial dan terus meningkat semakin x semakin kecil. Nah ini secara logika tidak mungkin. Volume finite dari proton itu tidak mungkin diisi gluon yang jumlahnya infinite. Mesti ada batasnya. Sehingga pada saat tertentu itu mesti ada sesuatu yang membuat gluon itu akhirnya saturate ya. Makanya nanti ada namanya saturation scale, di mana pada kasus tertentu, pada energi tertentu, distribusi dari gluon itu tidak akan bertambah lagi. Kita bisa membayangkan bagaimana pertumbuhan bakteri kalau dalam finite volume, jadi volume yang terbatas, bakteri itu kan akan membelah diri. Tapi pembelahan dirinya itu ketika waktu bertambah itu dia logaritmik, jadi naiknya sangat cepat. Tapi pada saat ketika ruangnya sudah penuh, maka sudah tidak bisa bertambah lagi. Ya ini yang tidak bisa didefinisikan oleh Parton distribution functions. Ini jadi ini fit dari global PDF ya, PDF yang collinear PDF tadi yang satu dimensi, itu ternyata tidak bisa mendefinisikan bagaimana secara logika tadi ya, ketika X itu kecil. Jadi ini kalau kita teruskan menurut PDF ini dia akan terus naik. Nah, dan ini tidak mungkin karena volume dari proton ya sekian saja. Sehingga kita butuh nonlinear physics di sini. Ya. Maka studi gluon pada small x itu membutuhkan fisika nonlinear physics yang ya nanti ada beberapa persamaan yang menggovern mendeskripsikan gluon pada small x. Nah, tapi dampak lainnya adalah ketika saya
melakukan studi proton pada energi tinggi, saya bisa mengabaikan konten dari proton selain gluon. Jadi saya bisa fokus pada gluon dan abaikan yang lainnya karena kontribusi dari gluon itu yang paling besar. Ya. Jadi quark, by up down dan seterusnya itu bisa diabaikan isinya karena didominasi oleh gluon pada energi tinggi. Intinya adalah studi proton pada energi tinggi itu kita bisa fokus pada gluon saja dan abaikan konten yang lain untuk quarknya. Ya, ini di gambaran bagaimana ketika kita masuk pada energi yang lebih tinggi, yang awalnya itu ketika energi rendah isinya hanya 3 buah quark dengan gluon, kemudian semakin tinggi kita naik, isi dari proton tersebut akan semakin crowded, yang isinya lebih banyak didominasi oleh gluon, dan ini yang disebut dengan nanti color glass condensate. Jadi akan condensate, akan mengalami kondens ya. Jadi gluonnya itu ya sudah nggak akan bisa beranak lagi, itulah kira-kira ya. Nah, hal yang menarik lain adalah kalau kita bayangkan ya, ketika kita menumbuhkan 2 buah partikel dalam energi rendah itu, yang terjadi misalnya mobil tumbuhkan dengan mobil, ya yang keluar ya apa yang ada di dalam mobil. Tapi dalam high energy collision hal ini ya, energy collision dan mikroskopik ya, misalnya elektron tumbuhkan dengan proton, itu yang keluar misalnya elektron dengan proton, yang keluar tidak hanya elektron dengan proton tapi partikel-partikel lain ya. Analoginya seakan-akan kita menumbuhkan mobil dengan mobil, yang keluar itu ya bisa muncul buah apel, buah jeruk, kemudian bahkan orang yang tadinya nggak ada kemudian tiba-tiba tercipta, kira-kira gitu analoginya. Jadi tumbukan energi tinggi itu sesuatu yang sangat kompleks dan perlu studi yang sangat lanjut karena kita perlu mengetahui ya, partikel-partikel yang muncul itu dari mana asalnya. Baik. Ya, saya ini sedikit animasi bagaimana tumbukan kalau ini ion-ion collision. Jadi tumbukan ion dengan ion itu nanti akan hasilnya sangat kompleks seperti ini. Jadi harus di-track setiap gluon atau quark atau yang lainnya itu munculnya dari mana. Jadi ini contoh ya, misalnya LED dengan LED, timbal dengan timbal. Jadi inilah diantara kesulitan eksperimen untuk mendeteksi partikel-partikel yang muncul dari high energy collision, tumbukan energi tinggi. Ya. Nah, bagaimana kita memprobe? Ya, kalau jadi cross section itu saya gunakan istilah cross section saja, saya menerjemahkan nanti salah. Jadi istilah cross section, kalau suatu proses itu kan biasanya kita fokus pada bagaimana cross section, kemudian cross sectionnya itu bagaimana hitungan itu dicek dengan eksperimen. Nah, bagaimana kita menuliskan cross section itu bisa berbagai macam cara ya. Kalau untuk menyelidiki collinear PDF, maka cross sectionnya biasanya dinyatakan dalam structure function. Nah, structure function nanti yang dicek di eksperimen. Tapi kalau kita ingin menyelidiki PDF, maka cross section itu harus diungkapkan dalam TMD PDF. Ya, jadi kalau collinear PDF, cross sectionnya itu hanya fungsi dari X dan Q square. Tapi kalau kita ingin melakukan studi gluon GTMD, ya, Fourier transform dari mother distribution tadi, maka cross sectionnya perlu diungkapkan dalam bentuk TMD. Mengapa? Karena kita bisa mendapatkan GTMD tadi. Saya kembali ke sini ya. Kita bisa mendapatkan GTMD itu ketika kita melakukan generalisasi dari TMD. Jadi untuk mendapatkan fungsi distribusi yang general itu kita bisa mulai dari paling dekat adalah dari ungkapan cross section yang sudah memuat fungsi transverse momentum. Kalau kita mulainya dari collinear PDF ini sulit sekali. Maka apa yang kami lakukan adalah kita mulai ya dari mencari dulu ungkapan cross section dari proses itu dalam fungsi TMD, kemudian kita lakukan generalisasi sehingga kita mendapatkan ungkapan cross section dalam bentuk GTMD. Kemudian karena kita fokus pada high energy scattering, maka kita nanti gunakan X-nya sangat kecil. High energy kan X-nya kecil, sedemikian rupa sehingga kalau kita punya bentuk term seperti ini, kita bisa dekati dengan 1. Ya, dan kita fokus pada skewness parameter 0. Apa itu skewness? Mungkin tidak perlu saya jelaskan karena nanti nggak akan kita bahas. Nah, setelah kita ungkapkan cross section dalam bentuk GTMD, ternyata ini awalnya
diusulkan oleh 3 orang ini, Yoshita Kahata, Bowen Xiao, dan Feng Yuan di tahun 2016, bahwa proses diffractive digest scattering itu bisa diungkapkan cross sectionnya dalam bentuk GTMD. Nah, kemudian kami mengusulkan bahwa ya GTMD tersebut ya cross sectionnya dari JPSI production itu juga bisa diungkapkan dalam bentuk GTMD ya. Jadi untuk ini kami yang pertama kali mengusulkan JPSI production cross sectionnya bisa diungkapkan dalam bentuk GTMD. Kemudian kita membangun model ya, karena GTMD ini fungsinya masih general, maka kita perlu model khususnya pada dipole amplitude namanya. Dipole amplitude scattering salah satu komponen penting di dalam ungkapan cross section yang ada di dalam baik cross section dalam GTMD maupun TMD. Ya, kita kemudian memperkenalkan free parameter. Mengapa kita harus memberikan free parameter? Karena free parameter nanti yang akan kita gunakan untuk di-feed dengan data dari HERA dan LHC. Kemudian setelah kita feed, kalau misalnya hasilnya bagus, kita kemudian akan memberikan prediksi. Ya, saya sebutkan ini ada beberapa akselerator di dunia ini yang saya sebutkan sebagian saja yang penting dalam studi gluon GTMD ini. Yaitu ada HERA di Jerman, ya dia bisa menumbuhkan lepton proton, menumbuhkan lepton dan proton. Ini yang nanti kita gunakan sebagai basis fit parameter kami, model kami ke data. Jadi lepton itu bagi yang Bapak Ibu yang belum tahu ya, lepton itu ada bisa elektron, bisa neutrino dan teman-temannya, termasuk positron yang dipakai di HERA misalnya. Kemudian LHC ini juga nanti kita gunakan fit, ada data yang cocok dengan diffractive digest scattering, maaf untuk JPSI production ya. Jadi untuk diffractive digest scattering tidak ada di LHC, nanti untuk diffractive digest scattering kita gunakan data dari HERA, untuk LHC nanti kita gunakan fit untuk proses JPSI production. Jadi JPSI itu adalah salah satu bentuk meson yang paling banyak dideteksi di high energy collision. Jadi mengapa kita studi tentang JPSI? Ya karena JPSI itu banyak datanya dan kemudian ternyata dia bisa diungkapkan dalam bentuk GTMD. Kemudian EIC, Electron Ion Collider, ini sedang dibangun di BNL, Brookhaven National Laboratory di US, yang nanti akan bisa digunakan untuk menumbuhkan lepton dengan hadron atau dengan ion. Ya, kemudian ada RHIC, Relativistic Hadron Ion Collider, ini sudah lama ada, yang nanti akan kolaborasikan dengan EIC ya, yang dia hanya bisa menumbuhkan proton dengan ion atau ion dengan ion. Nah, ini penggambaran ya Feynman diagram untuk proses diffractive digest scattering. Jadi dalam dipole picture, dalam penggambaran dipole itu foton split menjadi quark dan anti-quark dan nanti akan berinteraksi dengan proton ya melalui two gluon exchange. Ya ini ada istilah khusus tapi nggak akan saya bahas ya. Jadi intinya bagaimana foton itu nanti tersplit dengan menjadi quark anti-quark. Ya ini yang makanya disebut dengan diffraktif ya. Kemudian kalau untuk vector meson production, maka quark dan anti-quark setelah berinteraksi dengan proton misalnya yang menjadi target itu nanti dia akan menjadi JPSI. Contoh dalam kasus ini vector meson yang kita studi adalah JPSI. Nah ini baru kita tunjukkan persamaannya, saya tidak akan membahas secara detail ini, tapi intinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan ungkapan cross section dalam bentuk GTMD, kita bisa mulai dari cross section dalam bentuk GPD atau TMD, apalagi GPD Generalized Parton Distribution ya, bisa mulai dari GTMD, GPD maupun TMD, intinya transverse momentum dependent gitu ya. Kemudian kita generalisasi ya, generalisasinya yaitu dengan cara kalau untuk mendapatkan GPD ke Wigner distribution ya kita perlu melihat bagaimana kebergantungannya pada Kuiper transverse momentum dari quark dan gluon. Kemudian kita Fourier transform Wigner distribution itu, maka kita akan mendapatkan GTMD. Fourier transformnya yaitu dari B itu impact parameter itu adalah ini. Parameter itu adalah terhadap titik nol pusat dari agak lambat ya maksudnya. Your internet connection unstable. Itu bukan punya saya ya, punya itu yang tidak stabil.
Ya, jadi impact parameter itu B ini yaitu jarak collision dari pusat dari misalnya targetnya proton gitu. Jadi impact parameternya. Nah, tadi ya setelah di void transform kita dapatkan CTMD, maka CTMD inilah yang nanti akan kita probe. Tapi kemudian kita fokus pada small x sehingga kalau misalnya ada ini tidak kita tuliskan, ini masih for vektor 4. Jadi di dalam komponen ini nanti pada small x bisa kita dekati sedemikian rupa sehingga kita akan mendapatkan fungsi semacam ini. Nah, yang akan kita buat model adalah ini dipole scattering amplitude-nya yang menjadi salah satu komponen dari cross section-nya. Ya, secara singkat kita menggunakan ya terinspirasi dari McLaren-Vennogupalan MV like model, tapi kita tambahkan impact parameter dependent gitu ya. Kemudian ini free parameternya adalah chi dan epsilon r. Epsilon r itu untuk cut off dari ukuran dipole. Jadi kalau di dalam proses semacam ini ukuran dipole bisa sembarang, tapi kita ya usulkan bahwa dipole itu yang akan berkontribusi pada proses scattering itu hanya dipole yang ukurannya kecil. Kalau ukurannya besar itu tidak bisa berkontribusi. Mengapa? Ya karena kalau dipole-nya besar maka nanti akan miss tumbukan dengan, karena ukuran proton kan kecil ya, jadi kalau dipole-nya besar maka akan lewat, tidak bisa tumbukan dengan proton. Kalau dipole-nya kecil maka ya seukuran dengan jari-jari dari proton, maka itu yang nanti akan mungkin untuk bisa nabrak proton, kira-kira gitu. Makanya kenapa kita mengusulkan dari free parameter itu ada epsilon r untuk cut off dari ukuran dipole dan kaitannya dengan saturation scale. Ya intinya singkatnya bahwa model selesai, kita fit dengan data dari HIRA, ternyata bisa mendefinisikan untuk T distribution, K-perp, ya K-perp itu transverse momentum dari quark dan gluon, atau di sini kasus ini adalah gluon, kita anggap dari gluon ya, jadi ada T hasilnya bagus, K-perp bagus. Nah tapi untuk Q square-nya itu virtuality tadi ternyata tidak bagus. Tapi kalau kita cek ternyata ini masih dalam ring yang masih memungkinkan lah ya. Jadi kita berikan band. Jadi ya ada beberapa ada ya errornya gitu. Kita berikan error ternyata masih masuk dalam error ini. Maka model kami intinya tidak terlalu jelek. Tapi intinya kita ingin mengimprove bagaimana agar model itu lebih baik lagi. Kemudian kita gunakan parameterisasi dari GBW, Gulick-Bernat-Ustov. Karena model ini bisa mendefinisikan data dari HERA, dari diffractive DIS yang cukup banyak dan bagus sekali. Maka kita gunakan kemudian yaitu dari dipole scattering amplitude kita masukkan parameterisasi di GBW ini sedemikian rupa sehingga kita memiliki bukan lagi chi dengan epsilon r, tapi kita punya chi bar dan kita punya x dan x0. Ya, x0 ini sudah, jadi kita masukkan aja, kita implankan aja dari GBW ke dalam model kita, model kami ya. Kemudian intinya adalah GBW itu mengapa adalah model yang bagus, ya karena dia bisa menjelaskan fenomena geometric scaling dari data di HIRA. Ya, meskipun geometric scaling sendiri dipertanyakan kalau untuk kasus-kasus yang lainnya. Tapi intinya geometric scaling ini muncul ya bentuknya. Jadi ketika X-nya kecil itu ini yang disebut dengan geometric scaling. Sebenarnya ini bukan penggambaran yang tepat ya, tapi kira-kira modelnya GBW itu dia bisa menjelaskan geometric scaling bentuk yang semacam ini ketika X-nya kecil ya, X 0,01, jadi high energy scattering. Tapi ketika energy scatteringnya itu lebih kecil, ternyata tidak muncul semacam ini dan ini tidak berlaku geometric scaling dari GBW. Karena kita fokus pada X kecil, small x ya, maka kita implankan saja, kita masukkan aja model parameterisasi dari GBW ke model kami. Secara singkat intinya setelah dimasukkan untuk K-dependent T dan Y ini elasticity. Ya intinya ada data dari HERA, saya dijelaskan oleh model kami, dan ternyata improve lebih baik untuk proses untuk Q square dependent, untuk virtuality-nya itu bisa kita jelaskan lebih baik dengan yang model X dependent tadi. Ya. Kemudian
kita tidak cukup ketika mempelajari ini ya, apakah hanya bisa untuk diffractive digest, maka kita kemudian promosikan bagaimana kalau misalnya untuk proses yang lain, yaitu vector meson production ya. Ini cross sectionnya. Yang paling penting di sini adalah di dalam diffractive digest production, karena proses ya intinya di dalam cross sectionnya tidak melibatkan fungsi gelombang dari vektor meson, karena dia tidak memproduksi vektor meson. Ketika dia memproduksi vektor meson ya, atau meson atau apa saja sebenarnya partikel yang lain, maka fungsi gelombangnya juga harus didefinisikan. Maka ada beberapa model, jadi sejauh ini belum ada satu fungsi gelombang yang definitif untuk vektor meson. Nah, kita menggunakan dua buah fungsi gelombang, yaitu Gauss-LC dan Boosted Gaussian. Ya, bentuk seperti ini ya. Jadi nanti kita mencoba GTMD, menggunakan fungsi GTMD dalam proses diffractive J-psi production, menggunakan dua buah fungsi gelombang, yaitu Gauss-LC dan Boosted Gaussian. Intinya model kami bisa menjelaskan dengan GLC dan Boosted Gaussian, bisa menjelaskan data dari Hera, yaitu dari Zeus dan H1 dengan cukup baik, dengan parameter yang namun ternyata free parameternya tidak bisa sama dengan yang ada di diffractive digest production. Ya, ini ada diskusi terkait dengan data ini. Apakah karena di H1 dengan Zeus ini datanya sedikit berbeda meskipun dalam rentang energi yang sama, kinematic regime yang sama. Jadi misalnya contoh merah yang mendekati ya 6,8 dengan 7,0, ini kan biru up dengan ini yang kotak ini. Jadi di sekitar sini makanya kita 6,9 ini agak berbeda ya, meskipun rentang energinya hampir sama. Ini sedikit ada diskusi, maka bagaimana dari ini kalau kita fit itu baiknya ada di tengah atau ada di atas atau di mana, karena kan agak berbeda sedikit ya, kira-kira gitu ya. Dan kita fit juga dengan data-data yang lain masih di H1 dan Zeus, hasilnya cukup bagus. Kemudian sampai pada ini data yang lebih besar, kita dari LHCb, ALICE, Zeus dan H1, kita compare dengan beberapa model yang lain, ternyata model kami juga cukup bagus. Ya, bisa menjelaskan secara simultan beberapa data yang cukup banyak tadi, baik dengan Gauss-LC maupun Boosted Gaussian. Tapi kesimpulan kami adalah untuk Gauss-LC ini kami deskripsinya lebih baik daripada yang Boosted Gaussian, fungsi gelombangnya. Ya, termasuk kami juga memfit dengan di ALICE. Ya, di ALICE ada data ini light-light collision, hasilnya juga cukup bagus. Akan tetapi, ada diskusi, ternyata diffractive digest dan J-psi production ini membutuhkan free parameter yang berbeda. Karena ada banyak kemungkinan yang menyebabkan ini, ya. Jadi intinya di sini ada perbedaan free parameter, ya. Jadi untuk diffractive digest kita full menggunakan dari GPW, tapi untuk J-psi production kita tidak bisa pakai parameterisasi dari GPW. Kita harus pakai yang lain untuk dengan data. Jadi intinya ada tension, ada perbedaan free parameter pada dua proses ini. Ini fit quality-nya, chi-square analisisnya. Tapi ternyata untuk Gauss-LC ini cukup mendekati ya untuk nilai free parameternya dengan diffractive digest ya, yang menggunakan fungsi gelombang tadi. Ya ada ini untuk ini juga kami fit, ternyata bagus juga untuk T-slope kemiringan, jadi cross section dalam sebagai fungsi T itu ternyata memiliki bentuk slope kemiringan yang semacam ini. Dan ini ternyata bisa didefinisikan, bisa dijelaskan dengan ya cukup baik ya, karena distribusi dari data slope kemiringan dari T distribusinya itu ternyata tidak linear, maksudnya ya datanya sebarannya semacam ini, dan ya model kami masih cukup ada di tengah-tengah. Ya kesimpulannya adalah bahwa studi tentang gluon GTMD yang merupakan Fourier transform dari matter distribution itu cukup penting dan bisa dilakukan pada beberapa proses diffraktif ya, dengan model yang cukup sederhana. Yang pertama tadi X independent itu ternyata cukup bisa mendefinisikan data dari H1 Hera. Tapi kalau kita mau improve lagi, kita bisa memasukkan X dependent menggunakan GPW, parametrisasinya dari GPW tadi, dan ternyata bisa juga digunakan untuk mendefinisikan proses J-psi production. Nah, akan tetapi kita perlu melakukan studi lebih lanjut mengapa tadi ada tension, perbedaan free parameter pada diffractive digest maupun dengan J-psi production, yang bisa disebabkan mungkin karena model kami pendekatannya terlalu simplifikasi misalnya, kemudian bisa jadi karena fungsi gelombang pada J-psi production itu kan ada banyak sekali
nanti harus dicek satu persatu. Mungkin ada perbedaan, mungkin di antara banyak fungsi gelombang itu ada yang memberikan definisi deskripsi yang lebih baik, khususnya meminimalisasi tensionnya. Bisa juga karena proton profile, kami menggunakan profil proton, distribusi dari gluon di dalam proton itu menggunakan Gaussian, ini yang paling simpel. Model dari profil proton itu ada banyak, tapi kita menggunakan Gaussian yang paling sederhana. Bisa jadi karena fungsi dari saturation scale kami yang mungkin juga terlalu simplifikasi misalnya. Bisa juga karena ada data. Karena sebenarnya proses diffractive digest datanya yang kita gunakan itu tidak se-eksklusif yang kita cari. Ya. Jadi sebenarnya ada sedikit koreksi dari data tersebut yang sebenarnya tidak terlalu cocok tapi mendekati dari model yang kami gunakan. Ya, tentunya hal ini bisa dilakukan ketika kita memiliki data yang lebih banyak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah cukup lama, hampir mungkin 40 menit ya mungkin kira-kira. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Silakan kalau misalnya ada diskusi, pertanyaan, silakan. Terima kasih ya Mas Kalis ya. Ini monggo silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta rebon hari ini. Boleh langsung mengajukan atau kalau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Silakan. Boleh, mau ditulis boleh atau langsung, atau Pak Mirsa mungkin langsung bertanya. Ini ada Pak Mirsa yang ini. Saya boleh, Bu? Oh iya, silahkan. Pak Adib, silahkan. Oke, terima kasih Bu Palupi. Ini saya kira sangat bagus sekali nih, kerjaannya Mas Halis nih. Selamat ya Mas Halis ya. Saya lihat juga beberapa tadi model yang dibuatkan sudah dipublish juga di Physical Review D ya. Ada juga yang di archive yang baru. Saya termasuk yang kepo ya dari Google Scholar-nya. Oke, baik Mas Halis. Saya mau tanya ini Mas Halis. Ini kan basis datanya kan data eksperimen ya, yang dipakai untuk pemodelan. Yeah. Nah, tadi ada pada saat pemodelan untuk fittingnya itu kan ada free parameter, ada parameter yang di-set sejak awal ya. Oh, gitu. Yeah. Nah, ini pertanyaannya ini apakah parameter itu physical atau unphysical. Biasanya kalau kita di solicited kan untuk melakukan fit itu kan salah satu model yang disusun kan dasarnya biasanya mekanisme fisis yang ada di bahan itu, bahan zat padat ya. Tapi kalau misalkan di tempatnya Mas Halis ini kira-kira itu parameternya itu physical atau unphysical. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini kan basisnya data large scale data ya. Apakah coba ini pernah menggunakan misalkan bantuan machine learning atau mungkin data science ya, mungkin barangkali itu karena melibatkan large scale data ya, mungkin bisa membantu kalau bisa melibatkan ya, semacam assisted machine learning gitu ya untuk membantu proses prediksi datanya. Itu Mas Halis, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, selamat ya Mas Halis. Terus Bu Palupi. Terima kasih kepada Pak Adib ya. Jadi pertanyaan tentang free parameter. Ya kalau ditanyakan apakah fisikal atau tidak, ya fisikal ya. Jadi pertama tadi kita menggunakan 2 free parameter dulu untuk model yang paling mudah dulu. Model yang paling simple yang X independent tadi. Kita perkenalkan 2 buah free parameter. Jadi free parameter pertama adalah epsilon R. Tadi ini mungkin lebih saya katakan ini fenomenologis karena kita kan berasumsi bahwa kalau misalnya ini kan kaitannya dengan ukuran dipole, makanya kan couple dengan R ini adalah ukuran dipole yang akan memprobe proton. Jadi kalau dipole-nya itu terlalu besar tentu dia tidak akan bisa tidak akan bisa tumbuhkan dengan proton. Jadi dipole-nya besar kan berarti akan bablas saja karena ukuran dipole-nya terlalu kecil. Terlalu besar, sedangkan ukuran protonnya misalnya terlalu kecil. Jadi nanti kaitannya dengan ukuran dipole. Dan selain itu, nah ini sebenarnya ada diskusi khusus tentang fungsi ini, bentuk fungsi ini ternyata dia tidak konvergen. Nah,
dia hanya akan bisa konvergen ketika kita melakukan ya suatu proses ya proses tertentu, entah dengan kalau dalam ya fisika ya ada beberapa proses ya untuk membuat ini jadi konvergen. Itu salah satunya adalah dengan memberikan cutoff ini. Karena ini salah satu setelah kita lakukan studi yang membuat dia tidak konvergen itu adalah karena fungsi ini ekornya terlalu panjang, jadi harus di cutoff. Jadi ukuran dipole seberapapun itu masuk dalam integral ini ya, karena d square r-nya ini dia dari 0 sampai dari minus infinity, dari kalau ya dari minus infinity kalau kita buat ya kita ekspansi ya dari 0 sampai infinity. Jadi semua ukuran dipole itu masuk. Maka kami berasumsi ini tidak mungkin. Maka kita berikan salah satu cara ini sebenarnya sangat simpel, cara terlalu sederhana ya untuk melakukan bagaimana integral ini jadi konvergen, yaitu melakukan cutoff. Tapi dengan idenya tadi bahwa dipole yang bisa berkontribusi itu hanya dipole yang ukuran kecil. Kemudian free parameter ini adalah tambah lagi, ini hanya sebuah konstanta yang untuk jadi saturation scale, skala di mana gluon itu akan berhenti untuk beranak pinak tadi, itu didefinisikan oleh saturation scale-nya ini. Maka mungkin bisa jadi saturation scale-nya itu tidak hanya sekedar fungsi yang sederhana, tapi ya mungkin bisa di scaling, bisa naik turun sedikit dari angka saturation scale. Jadi ini fenomenologis. Nah kemudian kita tadi tambahkan free parameter yang menggunakan Gulick-Biernat-Ustov ini, karena Gulick-Biernat-Ustov parameterisasinya dia bisa mendefinisikan dari data-data DIS, Deep Inelastic Scattering, untuk total cross sectionnya dengan baik. Maka ide kami ya udah ini karena sudah ada, tinggal kita masukkan aja pada model kami ya untuk melakukan parameterisasi ketika kita masukkan X dependent. Jadi X ini kaitannya dengan Q square. Ya. Jadi ini fenomenologis untuk parameternya tadi. Jadi ya physical ya, ada idenya sih, tidak langsung dimasukkan begitu saja. Ya, kemudian tentang machine learning ya sebenarnya mungkin dalam kasus ini karena datanya tidak terlalu banyak, itu belum perlu machine learning ya. Jadi ini hanya order sekitar, mungkin saya lupa, sekitar 60 mungkin ini ya, titik-titiknya ini. Ya ini memang banyak, tapi ini distribusinya kan cukup bagus. Hanya saja untuk ya sebagai informasi ya, data khususnya untuk yang ini dari LHCb ya, khusus untuk yang LHCb yang 13 TeV ini, dia tidak langsung hasil dari detektor yang sejauh saya ketahui ya. Jadi dia mendeteksi ya apa variabel tertentu, kemudian menggunakan pendekatan teori sedemikian rupa sehingga menggunakan beberapa asumsi kemudian didapatkan data dari LHCb yang 13 TeV ini. Maka dalam publikasi tertentu saya melihat ada sedikit perbedaan ya. Ya, sehingga kalau kita menggunakan machine learning mungkin belum perlu karena datanya belum terlalu banyak. Ya sebenarnya kita masih cukup menggunakan statistika yang standar saja. Kami juga menggunakan statistika yang standar, tapi ya perlu diskusi juga sebenarnya tentang data itu, apakah kita langsung ambil garis terbaiknya atau bagaimana, kemudian langsung kita gunakan itu fit dengan parameter kita. Kalau kami pikir ya enggak juga, kita harus melihat-lihat dulu apakah semua data ini bisa kita masukkan gitu. Jadi mungkin ada beberapa data termasuk yang LHCb yang 13 TeV ini kemarin kami masih diskusikan apakah perlu dimasukkan atau tidak. Tapi karena banyak paper yang menggunakan data termasuk yang 13 TeV, ya udah kita ikut saja masukkan. Tapi intinya trennya cukup bagus dari model kami. Matur nuwun Pak Adib, ada mungkin itu datanya itu memang ini sudah olahan data. Kalau bayangannya kan kalau scattering itu datanya banyak ya, karena itu kan dasarnya dari apa namanya tadi ya, apa LHC atau ALIS atau ILIS, itu kan itu semacam kayak spektroskopi ya, datanya itu banyak. Kalau yang data-data ini apakah data olahan atau data ini Mas, apa namanya direct measurement-nya itu loh. Itu mungkin itu kalau misalkan datanya memang sudah data olahan, mungkin kalau analisisnya lebih fundamental ke original datanya mungkin akan lebih tahu mungkin what is the origin-nya itu dari mana ya.
Itu yang pertama. Yang tadi Mas, yang terkait dengan yang parameter yang tadi yang dipakai dalam proses perhitungan itu, apakah parameter itu contoh tadi yang apa namanya epsilon tadi ya, terkait dengan dipole size tadi ya. Nah, itu apakah itu memang parameter yang maksud saya maksud fisikal itu, apakah memang direct ada koneksi langsung dengan proses pengukurannya, misalkan dalam proses pengukuran di apa spektroskopinya, atau di mana, di LHC atau mana tadi ya, sebagai contoh ya. Apakah itu ada kaitan dengan itu, ataukah memang ini parameter fisikal tapi model itu? Karena itu yang terkait dengan epsilon. Terus tadi yang terkait dengan tadi yang free parameter tambahan yang setelah slide ini, itu ada yang angka tertentu. Jadi ini ada angka kalau tidak salah tadi ya. Coba di slide selanjutnya coba. Ya. Nah ini ya, lambda ini angkanya kan 3 kali 10⁻⁴ settingnya. Nah, pertanyaannya itu angka apa kaitannya dengan physical, ada nggak physical meaning-nya? Jangan-jangan ini angkanya angka coba-coba. Nah kan model juga yang dipakai ya. Apakah memang ada cara lain, misalkan mendapatkan parametrisasi yang itu korelasi dengan proses eksperimennya, itu memang connect gitu ya. Ya itu malam Mas Haris, matur suwun. Mungkin yang kedua dulu karena sudah slide-nya di sini. Jadi angka ini sudah dipakai secara umum dari GPW. Kalau ditanya ya ini sebenarnya dari angka coba-coba, tidak ada kaitannya dengan proses pengukuran sehingga dapat ternyata X0 sekian, lambda sekian. Termasuk fungsi semacam ini yang ada di ini ya, X per X0 yang ada di GPW itu mungkin lebih dekatnya ke coba-coba, kemudian ternyata ini hasilnya bagus. Tapi bagaimana memasukkan bentuk fungsinya semacam itu, ini yang ada penjelasan fenomenologisnya, penjelasan teorinya, asumsi-asumsi yang ya cukup masuk akal ya. Tapi untuk angkanya sendiri ini memang dari coba-coba, hasil coba-coba, kemudian ternyata ini bagus dan ternyata bisa mendefinisikan data yang cukup banyak. Termasuk di kami ya, ini epsilon R ini kami masukkan by hand. Pada dasarnya ketika kita melakukan penurunan mendapatkan F box di sini, kita nggak dapat epsilon R. Jadi hanya fungsi ini saja ini. Nah ini kita masukkan by hand, tapi ya dengan asumsi tadi untuk melakukan cutoff. Jadi memang ini tidak ada dasar teori bagaimana kok ada epsilon R di sini ya. Tapi cutoff semacam ini sudah dipakai di beberapa kasus yang lainnya ya. Yang saya tunjukkan beberapa paper contoh yang menggunakan cutoff tapi untuk fungsi yang sejenis tapi bukan GTMD. Oh ya maaf, yang ini untuk GTMD. Jadi mereka sudah menuliskan bentuk fungsi GTMD tapi tidak masuk ke fenomenologi, ke diffractive digest scattering. Jadi ini by hand ya, dan angkanya dapat dari mana? Dari coba-coba. Tapi kami berusaha untuk epsilon R ini kita gunakan angka fisikal, yaitu kaitannya dengan ukuran proton. Kemudian tadi apa satu ya lagi saya lupa. Yang data mesin learning, untuk mesin learning tadi, ya. Itu kan jadi apakah itu model ataukah maksudnya data analisis, data olahan yang sudah jadi semacam itu, ataukah dari original data spektroskopnya seperti apa? Mestinya kan banyak itu datanya, tidak hanya sekian ya. Itu kan kalau dari situ kan sedikit ya datanya ya. Tapi apakah memang itu original datanya, itu loh pertanyaannya. Iya, kalau dikatakan ya ini sudah olahan, karena kan ini jadi data ini sudah ya memang dari scattering datanya banyak, makanya mereka kan ini memberikan ada errornya. Nah kalau untuk sampai dapat data mentah kemudian kita olah itu ada banyak permasalahan. Satu ya untuk mendapatkan itu tidak mudah data mentahnya, kemudian yang kedua untuk analisis itu ya membutuhkan selain belajar teorinya sendiri juga perlu belajar komputasinya. Ini kan membutuhkan komputasi ya, resource-nya cukup tinggi, sehingga ya ini data olahan tapi data ini sudah cukup banyak jadi sudah dipublish dan data ini ya dipakai untuk melakukan fit model-model yang ada, kemudian di fit dengan data itu sudah biasa digunakan. Jadi untuk sampai ke level yang lebih fundamental analisis ke situ itu sudah mungkin tugasnya dari yang ada di CERN, ada di detektor, di akselerator sana, Pak. Kami belum bisa sampai ke situ, jelas. Oke, matur suwun Mas Haris. Iya.
Terima kasih Mas Adib ya, diskusi yang sangat menarik. Ini mungkin kami lanjutkan, ada pertanyaan yang kedua dari Mas Akmal Ferdian, itu ada di kolom chatting. Oh, iya. Ini yang pertama, ini apa kaitan antara GTMD dengan NNPDF? Ya, misalkan NNPDF 3.0 yang digunakan dalam simulasi eksperimen di LHC. Apakah GTMD menawarkan koreksi ya atas NNPDF ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa nilai X yang dikatakan sebagai small x? Kira ada pada order ratusan giga elektron volt. Nah, jika itu sudah dikatakan small x ya, bagaimana dengan LHC yang ordernya tera elektron volt ini? Nah, monggo silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama, saya kurang paham, mungkin NNPDF maksudnya ini ya, jadi salah satu kolaborasi. NN itu neural network seingat saya, tapi awalnya kayaknya selain neural network itu punya asal istilah yang lain ya. Jadi kalau NNPDF yang dimaksud itu adalah itu adalah satu kolaborasi untuk melakukan studi collinear PDF. Jadi PDF satu dimensi ya, atau mungkin yang lain saya kurang terlalu paham mungkin ya. Kalau memang itu benar, maka NNPDF di situ digunakan untuk apa ya, ini studi atau distribusi dari melakukan studi distribusi parton satu dimensi sedemikian rupa sehingga kita mengetahui bahwa distribusi dari parton itu didominasi oleh gluon pada energi tinggi. Kalau ordernya ditanyakan berapa ya, jadi X itu bergantung pada nilai ini Q square per 2pi dot Q. Berapa nilainya dalam order GeV TeV saya tidak menghitung ya, tapi intinya kalau kita masukkan sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan X lebih kecil dari 10⁻⁻² itu ya dia dikatakan small x. Kemudian bagaimana dengan ordernya TeV? Ya LHC jelas, karena untuk proses yang kita lihat itu dari LHC B 13 TeV 7 TeV itu bisa masuk dalam kategori high energy scattering, ya jelas sekali. Kemudian apa tadi yang terakhir satu saya lupa, ada 3 kalau X-nya, X-nya yang 10, X-nya berapa begitu dikatakan? Bentar saya ini tadi klik saat itu enggak? Mohon maaf, apa saya boleh menyambung? Oh ya, silakan. Saya enggak Mohon bisa maaf. chat. Baik, oke, mungkin sedikit pertanyaan. Saat ini kan saya sedang mengerjakan tentang simulasi untuk collision di LHC. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka buat collision, kemudian mereka modelkan untuk parton shower, jadi proton-proton jadi parton begitu. Nah di dalamnya mereka menggunakan NNPDF untuk menggambarkan bagaimana interaksi antar parton ketika proton bertumbukan begitu. Nah makanya saya tertarik apakah GTMD ini menawarkan sesuatu yang baru yang bisa menggantikan NNPDF, karena itu kan nanti akan mempengaruhi cross section dan sebagainya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang small x itu ya maksudnya 10⁻⁻² dikatakan kecil, katakanlah misalnya 10⁻⁻² itu untuk Hera or DGV. Nah bagaimana dengan LHC, berarti mungkin 10⁻⁴ atau -5 karena dia di atasnya begitu. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya. Ya, untuk yang pertanyaan pertama saya kurang paham ya kalau NNPDF itu, jadi mungkin lebih jelasnya nanti perlu dilihat bagaimana bentuk fungsi dari NNPDF sendiri. Kalau dia adalah diungkapkan dalam bentuk structure function, maka mungkin, atau saya kurang paham yang lainnya, itu berarti dia collinear PDF. Maka dia satu dimensi, kita masuk ke di GTMD ini lebih tinggi lagi. Jadi dimensinya ada 6 atau 5, ya, bisa 6 bisa 5 tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, apakah menawarkan hal yang baru? Jelas ini menawarkan hal yang baru karena ya sebenarnya hanya modifikasi dari bentuk cross sectionnya aja. Intinya bahwa cross sectionnya itu bisa diungkapkan instead of dalam bentuk collinear PDF, kita ungkapkan dalam GTMD. Mengapa GTMD? Karena GTMD ini kan lebih, jadi kalau satu dimensi itu kan hanya menjelaskan satu arah momentum saja. Tapi
Kalau dengan GTMD kita bisa melihat bagaimana interaksi atau bagaimana ketika satu momentum berubah, misalnya ke arah momentum transverse dari proton berubah, bagaimana dia akan berpengaruh pada transverse momentum dari quark, misalnya atau gluon dalam kasus high energy scattering. Kemudian untuk X-nya sampai berapa ya, selama X-nya itu lebih kecil dari 10⁻², itu dikatakan small x ya. Akan tetapi kalau untuk order yang X-nya jauh lebih kecil lagi, mungkin model kami tidak bisa digunakan. Bisa jadi ya, mungkin ini harus dicek juga rentangnya sampai X berapa. Tapi intinya bahwa biasanya cutoff-nya di bawah 10⁻² sampai 10⁻⁻⁴. Kami belum mencoba kalau untuk data-data di bawah 10 pangkat yang terlalu kecil. Ya, untuk X-nya, energinya terlalu sangat tinggi. Tapi di proses-proses yang berkaitan dengan LHC ada yang cukup cocok. Karena contoh, ya kalau masih ada waktu, saya dulu pernah presentasi juga kaitan. Jadi LHC itu rentang datanya X-nya cukup banyak. Kalau masih ada waktu saya tunjukkan. Ya, contoh ya. Jadi coba saya stop share, saya share yang lainnya. Ya, ini contoh dari LHC. Ya, semoga muncul yang ini ya. Oh ya, ceknya. Oh ya. Ya. Jadi X-nya dari LHC itu bisa sampai ini 10⁻², dan model kami yang kami cek itu untuk daerah yang ya mendekati X 10⁻². Ya 10⁻⁴ mungkin bisa jadi masih oke. Tapi kalau terlalu kecil ya belum kami cek. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Mas Akmal ini ya. Oh, kemudian sebelum saya lanjutkan dengan ini Pak Bayu, saya mengingatkan untuk presensi, silakan Bapak Ibu peserta seminar PON ini untuk presensi di alamat yang ada di kolom chatting ini. Untuk selanjutnya ini dari Pak Bayu yang sudah dari tadi raise hand, monggo silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pak Kholis, saya ingin bertanya, mungkin saya nggak tadi dapat fisiknya dari X itu ya, atau ketika proton punya energi rendah, begitu, cuma ada 3 konten, tapi kemudian ketika energinya tinggi, gluon yang mendominasi. Apa benar demikian? Ya, betul. Ya. Tapi kemudian saya kalau saya kemudian bisa ke rest frame-nya proton, berarti tiba-tiba gluonnya hilang gitu. Maaf, bagaimana tadi? Jadi ketika saya lihat proton gitu bergerak dengan kecepatan tinggi, itu kan katanya gluonnya mendominasi, ya. Apa benar demikian? Iya, betul, ya. Nah, tapi kan proton itu kan masif, jadi saya bisa pindah ke rest frame-nya, ya energinya ya masanya saja, rest mass-nya. Berarti kan tiba-tiba gluonnya hilang gitu. Cuma ada tiga konten ya, quark-nya gitu. Iya. Iya, jadi saya nggak paham fisiknya di situ di mana. Iya. Jadi untuk menghentikan proton sendiri itu kan ya perlu energi. Maka ketika dia diberhentikan, maka dia akan meradiasikan sesuatu. Ya, bentuk dari radiasinya itu yang macam-macam. Cuma kalau dalam kasus ini ya tidak semudah kemudian gluonnya jadi menghilang. Jadi meradiasikan energi karena energi kinetiknya hilang. Kemudian ya gluonnya ya jadinya nggak ada memang. Ya maksud saya ini kan gedangkian eksperimen. Saya bisa memilih frame gitu, di mana saya frame saya itu ya di rest mass di rest frame proton gitu. Berarti kan tiba-tiba gluonnya hilang. Iya, tapi dalam kasus eksperimen kita tidak bisa langsung berubah ke rest frame semacam itu karena kan kita melibatkan tumbukan elektron dengan proton. Jadi pada akhirnya ya elektron melihat proton itu ya bergerak, ya, tetap bergerak.
Ya, dalam kasus kita, ya kita bisa melihat semacam itu. Tapi dalam kasus collision yang sesungguhnya itu kan ya karena melibatkan dua partikel ya, kita tidak bisa terus kemudian lihat elektronnya, protonnya diam, elektron dengan diam. Berarti kan nggak bisa, bukan tumbuhan. Oh iya. Gitu mungkin. Berarti yang apa namanya dominasi gluon ini yang dilihat oleh kawan tumbukannya ya? Iya betul, ya betul. Jadi ya ketika elektron misalnya bergerak, ya jadi elektron dengan proton bertumbukan, maka yang dilihat ya gluonnya, isi dari proton tersebut. Oke. Berarti yang melihat ini elektronnya ya? Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Bayu. Ini masih ada satu saja, kalau masih ada mungkin masih ada pertanyaan? Ya, yang chat ya Bu. Oh, di kolom chat, oh ya ini masih, di kolom. Saya tuh enggak bisa melihat chat dari sini. Oh ya sini. enggak, ini di chat, ini kami mengingatkan kembali untuk presensi itu ada di kolom chat ya, di link ugm.id/presensi Rebon ya, untuk presensinya bisa di situ kan. Nanti sertifikat akan dikirim di email yang ditulis di link tersebut ini. Nih, karena ini juga sudah jam 11.45 ya. Saya kira ini masih ada sih, masih ada. Kalau masih ada nih dari Pak Soleh ya. Silakan langsung aja Pak Soleh. Oke, Assalamualaikum. Ini saya Solihun. Oh Pak Solihun ya, monggo. Mari silakan Pak Solihun. Itu samaran untuk keperluan tertentu. Enggak. Apa namanya? Sebentar. Tadi kan ada pemilihan apa? Saya tadi telat, tapi semoga nyambung. Pemilihan range apa? Energi untuk tadi pemodelan apa Mas tadi? Yang grafik tadi. Nah, itu dilakukan manual. Maksud saya gini, ketika kita mencoba beberapa variasi gitu. Nah, itu yang di sini dilakukan secara manual analitik atau seperti apa, Mas? Oh, fitting ya, untuk memfittingnya ya, Pak? Iya. Ya manual. Jadi kita ya bangun satu code ya sederhana gitu, kemudian kita masukkan sebuah parameter, bagaimana apakah parameter itu bisa mendekati dengan titik-titik yang sudah ada, dan ya kita tambahkan di situ kualitas dari fittingnya, analisis chi-square-nya. Jadi ya menggunakan code sederhana tapi manual, Pak. Coba-coba. Oke. Kan konsep, jadi yang ada ini awalnya apa? Data ya, data. Kemudian pola fittingnya itu harusnya seperti apa? Karena kan apa ya namanya? Kalau kita berpikir pola sembarang kan itu banyak sekali. Tetapi biasanya kan itu untuk kasus bidang ini polanya seperti apa? Apakah linier atau apa? Baru nanti kita cari koefisiennya. Gimana, Mas? Ya, saya paham maksudnya, Pak. Jadi begini, terkait dengan fitting ini, karena kita sendiri tidak bisa langsung mengasumsikan bahwa misalnya distribusi dari data ini, ya ini kan diskusinya mungkin dari arah eksperimen dan juga dari arah teori. Apakah misalnya ini masuk akal misalnya distribusinya semacam ini ya. Jadi mungkin ada rasa skeptis juga bahwa mungkin pada daerah-daerah tertentu ini perlu dicek ulang datanya gitu. Jadi memang kami mendiskusikan dengan supervisor itu satu arah semacam itu bisa ya. Jadi satu arah dari pola data, dari eksperimen, kemudian jadi malah dari ke belakang ya, dari eksperimennya kemudian modelnya nanti mengikuti polanya. Tapi kalau kami tidak semacam itu, karena dari data-data ini kita melihat hal-hal yang penting terlebih dahulu, yang sifatnya sudah established. Misalnya ini, jadi sudah diketahui bahwa pola dari kemiringan fungsi ini ya, dalam beberapa eksperimen dalam proses lain itu
sudah didefinisikan oleh sebuah fungsi tertentu. Nah, sedangkan yang ini dengan yang ini belum ya. Jadi belum ada teori yang menjelaskan secara khusus bagaimana pola distribusi dari data ini ya, dan data ini. Maka kemudian kami memberikan pemberatan pada ini bagaimana cara agar model kami bisa mendeskripsikan untuk T-dependence pada ini dan pada proses yang lainnya, baru kemudian kita cek apakah dia bisa mendefinisikan pada yang lainnya. Karena untuk yang ini sudah ada teorinya dan sudah ada pola yang berulang pada proses-proses yang lainnya. Begitu, Pak. Itu yang tengah itu linear kan ya? Iya, iya. Itu memang fungsinya linear atau fungsi bukan linear yang bisa dilinearkan. Nah, kemudian yang kanan kiri itu memang mau melihat pola gitu ya, pola nanti generate function, kita propose bahwa fungsinya seperti ini gitu ya. Iya, iya. Nah, berarti asumsinya data ini memang valid gitu ya. Ini data eksperimen. Iya, ini data eksperimen, Pak. Dan ya sudah established ya. Jadi sudah ya established ya. Ya, Oke, sudah artinya kan kita tidak meragukan sehingga ini. Nah, apakah ada misalkan kalau yang kiri itu kan kalau cuma kita diperbolehkan sembarang itu juga bisa linear. Itu kan itu apakah ada constraint bahwa misalnya yang kiri itu harusnya nggak linear gitu misal. Kemudian yang kanan itu baru apa namanya linear. Kalau masalah C square kan itu dilinearkan pun juga mendekati 0,9 gitu kan. Iya. Nah, maksud saya gitu, itu Iya. apa namanya? Tapi yang kanan itu mestinya agak jauh dari linear. Itu seperti apa, Mas? Iya. Jadi yang kami lakukan adalah tadi pertama kita menggunakan ya karena untuk yang ini dan ini ya sampai sekarang juga belum ada apa namanya teori secara khusus yang mendeskripsikan bagaimana K-pop dan Y dari data yang ada ya dari data yang ada karena tidak semua proses yang ada di eksperimen itu bisa atau sudah ada teorinya. Jadi ya kami sendiri tidak tahu apakah ini harus linear atau tidak. Tapi pada dasarnya semakin kita berikan banyak free parameter ya semakin kita bisa mengikuti pola datanya nih. Akan tapi kan kita pengen yang free parameternya seminimal mungkin gitu. Jadi yang kami lakukan ya ini memang ada banyak cara yang kami lakukan tadi malah lebih memberatkan pada pola-pola yang semacam ini. Kita cari data sebanyak-banyaknya pola yang semacam ini dan ternyata model kami bisa. Nah baru yang kiri dan kanan ini mengikuti. Ya ini kalau ini masih dalam orde 1 sigma. Nah ini saya lupa ini mungkin sudah lewat 1 sigma ya mungkin sudah 2 sigma ini. Ya begitu Pak Solihun. Oke, jadi intinya yang kiri dan kanan itu mencari fungsi yang cocok tetapi juga bisa diinterpretasikan fisis untuk kasus ini gitu ya. Iya, Pak. Intinya kan. Karena kalau misalnya pokoknya cari fungsi yang cocok mungkin nggak terlalu sulit ya, tetapi interpretasi apakah fungsi ini bisa nanti mengenerate parameter fitting yang itu bisa diinterpretasikan fisis ya, itu yang saya nggak tahu kan. Iya. Kalau misalnya apalagi fungsi polinomial gagal ketemu kan diambil polinomial. Iya. Ini untuk apa namanya itu. Oke, makasih. Mas, makasih Bu Palupi. Terima kasih Pak Solihun. Jadi kalau saya lihat ini bisa meskipun penelitiannya sudah lanjut, tapi masih bisa dikatakan masih bisa yang penelitian awal ya, karena masih banyak sekali hal yang masih harus digali ya. Seperti kenapa digunakan fungsi seperti ini ya, ini ternyata fisiknya apa, teorinya ya, ini masih harus dibedah lagi ini diskusi yang sangat menarik ya. Namun karena waktu ini sudah hampir jam 12 dan nanti masih ada kegiatan yang lain ya. Presentasi seminar pun akan saya akhiri ya. Saya mengingatkan kembali ya untuk mengisi presensi yang ada di chat ya dengan menggunakan link yang ada di kolom chat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kalis dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti acara Rebon ini dari awal sampai selesai. Jadi demikian saya akhiri acara Rebon hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.